algoritma yang baru ini namanya KNN, ya, KNN. Nah, nanti secara bertahap saya akan share perhitungan manualnya, maksudnya yang akan saya bahas perhitungan manualnya. Lalu nanti saya akan share tentang uh, codingannya, gitu ya, pembahasan bagaimana implementasi KNN dalam menyelesaikan suatu kasus, ya. Ada dataset, lalu ada kasusnya apa, lalu kita selesaikan menggunakan pemrograman di Python, gitu ya. Nah, itu mungkin karena keseluruhannya banyak, ya, ada teori, lalu ada perhitungan manual, lalu ada implementasi. Nah, itu mungkin saya pecah-pecah, jadi ada yang diberikan secara langsung, ada juga diberikan recordingnya saja, seperti itu. Nah, untuk hari ini saya akan coba membahas tentang satu algoritma, ya, namanya KNN, ya, Nearest Neighbor. Dia masuknya ke dalam klasifikasi. Kalau kemarin a priori, ya, a priori yang saya share videonya itu masuknya adalah asosiasi. Asosiasi sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, gitu ya, untuk teorinya. Nah, nanti untuk yang implementasi dalam Python-nya, pemrograman Python itu akan saya share dulu. Nah, hari ini kita coba bahas tentang KNN. Jadi KNN ini dia salah satu contoh algoritma yang bekerja untuk mengklasifikasikan data. Dia KNN ini adalah jenis yang paling sederhana, ya, dibandingkan dengan algoritma yang lainnya, tapi menurut saya cukup powerful, gitu ya, untuk kasus-kasus yang ada di sekitaran kita, ya, kasus-kasus sederhana yang ada di sekitaran kita. Nah, dia bekerja berdasarkan kemiripan juga, ya, kemiripan berdasarkan jumlah tetangga, ya, tetangga. Ini KNN. Dia masuknya adalah jenis kategori supervised, ya, supervised learning. Nah, kita tahu bahwa ada yang supervised, ada yang unsupervised, gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk KNN masuknya adalah supervised. Sebagai pengingat bahwa bedanya antara supervised dan unsupervised itu kalau dilihat dari datasetnya, supervised itu punya label, ya, punya target, punya label. Tapi kalau unsupervised itu dia tidak punya kolom label atau kolom target, gitu ya. Itu untuk unsupervised. Ciri yang lain kalau supervised dengan unsupervised itu biasanya kalau supervised datanya dibagi dua. Ada data latih dan ada data uji. Nah, itu supervised biasanya. Karakternya seperti itu. Tapi kalau unsupervised dia nggak ada data, tidak dibagi dua, gitu ya. Tapi satu data itulah yang langsung diolah, gitu ya, menggunakan algoritma unsupervised. Nah, untuk yang KNN, dia bekerja berdasarkan kemiripan, ya, untuk dibuat klasifikasinya, ya, dipisahkan lalu diklasifikasikan. Nah, di mana objek baru itu diklasifikasikan berdasarkan kedekatan, ya, dengan tetangga. Kedekatan tetangga. Jadi kalau misalkan begini, kalau saya punya teman 3 orang, gitu ya, punya teman 3 orang, yang satu sukanya seni misalkan, ya, yang 2 orang sukanya olahraga, gitu ya. Maka berdasarkan KNN, ya, dia akan mengklasifikasikan saya berdasarkan teman terbanyak, gitu ya. Karena teman terbanyak saya itu adalah suka olahraga, maka saya tergolong masuk ke dalam orang yang suka olahraga, begitu. Jadi tetangga terdekat di situ maksudnya adalah orang-orang yang di sekitar kita itu lebih banyak yang mana.
maka saya digolongkan ke dalam golongan orang tersebut. Begitu. Nah, begitupun dengan tetangga gitu ya. Dengan apa? Ya tetangga itu ya, data. Data itu kan dilihat dari mana yang lebih banyak kemiripan dengan data-data yang lainnya. Gitu. Nah, saya kasih contoh ya, ilustrasi aja, walaupun tadi sudah diilustrasikan. Ya, ini contoh ilustrasi yang barusan. Jadi misalkan saya diundang ya ke sebuah pertemuan, gitu. Nah, tapi saya nggak tahu ya tema dari pertemuan itu tentang apa, gitu. Jadi saya diundang ke dalam sebuah pertemuan, lalu saya nggak tahu itu pertemuan itu temanya tentang apa, gitu. Lalu karena saya nggak tahu itu temanya tentang apa, bermanfaat atau tidak gitu ya acara tersebut, maka saya mencari tahu ya, yang mencari tahu ada nggak teman saya yang diundang juga ke acara pertemuan tersebut, gitu ya. Lalu setelah saya mencari tahu apakah ada teman ya, yang diundang ke dalam acara yang sama, maka yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk bertanya, gitu ya, bertanya. Nah, caranya biasanya dilakukan yang dilakukan oleh banyak orang biasanya adalah dengan bertanya ya kepada teman-teman yang juga akan hadir dalam pertemuan tersebut. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang pertama ditanya itu adalah orang-orang yang dekat, gitu ya, yang dekat. Pasti orang yang ditanya itu yang udah dekat sama kita, bukan orang yang jauh, gitu ya, secara interaksi. Nah, jadi maka kita akan mencoba mengontak, ya, berkomunikasi, misalkan dengan 6 orang teman, ya, yang biasa jadi teman dekat kita. Nah, dari 6 orang tersebut, 4 orang menyatakan akan datang, ya, tapi 2 orang ternyata memutuskan tidak datang, ya, dengan alasan tertentu. Nah, kira-kira dengan informasi ini, ya, 4 orang menyatakan akan datang, 2 orang menyatakan tidak akan datang, maka kira-kira keputusan apa yang akan kita ambil, gitu ya, setelah kita bertanya ke teman-teman kita. Nah, umumnya yang kita putuskan adalah berdasarkan jumlah teman terbanyak, gitu ya. Jumlah teman terbanyak. Teman kita yang mau datang ada 4, yang tidak akan datang ada 2. Ya berarti saya memutuskan saya akan datang karena yang memilih datang lebih banyak, gitu. Nah, untuk kasus yang tadi itu kasus yang dicontohkan itu menggambarkan ide dari KNN itu sendiri, gitu ya. KNN sendiri. Jadi kita ingin mengambil sebuah keputusan berdasarkan keputusan dari teman terdekat, gitu ya. Atau kalau data terdekat. Gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengambil sebuah keputusan, ya, keputusan itu label atau target, ya, antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan, maka untuk mendukung pengambilan keputusan tadi, ya kita melihat mayoritas dari keputusan teman-teman, ya, keputusan teman-teman kita yang lain mau datang atau enggak, gitu ya. Nah, ukuran kedekatan, ya, ukuran kedekatan itu bisa macam-macam, gitu ya. Bisa macam-macam. Apakah karena kalau saya dengan teman punya kedekatan, itu kan kedekatannya macam-macam ya. Ada dekat karena tetangga, bisa dekat karena hobi, begitu ya. Bisa dekat karena satu tempat pekerjaan, gitu ya. Atau bisa dekat karena satu kantor, gitu ya. Satu kantor. Nah, di dalam KNN, dekat atau jauhnya suatu data atau tetangga itu biasanya dihitung lewat suatu perhitungan namanya Euclidean distance, gitu ya. Euclidean distance. Nah, jadi dekat atau jauhnya suatu data
di dalam perhitungan KNN itu menggunakan yang namanya Euclidean distance. Rumusnya kurang lebih seperti yang ada di layar. Ya. Ini hampir sama seperti jarak dari dua buah titik. Ya. Jarak dari dua buah titik. Nah, metode lainnya sebetulnya banyak. Ya. Ini kan namanya Euclidean distance. Ada yang namanya Hamming, Manhattan distance, Minkowski, gitu ya. Kalau misalkan dikumpulkan, nah ini saya kasih gambar, ya. Untuk mencari jarak antara satu data dengan data yang lain, itu selain Euclidean, itu banyak, ya. Ini seperti yang dilihat di layar. Ada Euclidean, ada Cousins, ada Hamming, ada Minkowski, gitu ya, Manhattan. Ini secara teori, biasanya perbedaan jarak ini tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari kebutuhan. Umumnya ini biasanya jadi bahan kajian, gitu ya, bahan kajian. Kalau saya menggunakan perhitungan Euclidean, ya kira-kira hasilnya seperti apa. Kalau saya pakai perhitungan Manhattan, kira-kira hasilnya seperti apa. Nanti dibandingkan, ya lebih bagus mana yang hasilnya. Gitu. Nah, jadi kedekatan tadi, ya saya kasih contoh lagi yang ini, ya yang ini saya zoom. Jadi ini ada dua buah kelompok biru, ya kelompok biru dan kelompok warna hijau, ya kelompok biru dan kelompok warna hijau. Warna kuning, warna hijau dan warna kuning, begitu. Nah, kemudian ada data baru yang warnanya merah ini, ya di tengah-tengah. Kira-kira data baru ini masuknya ke dalam kategori A warna kuning atau kategori B yang warna hijau. Nah, untuk menjawab titik merah ini masuk ke dalam kategori yang mana, tentu kita melihat dia dekat dengan tetangganya, ya dalam hal ini data-data yang lainnya, dia dekat dengan data yang mana. Nah, di sini ada dua lingkaran. Kalau saya ambil tetangganya 3, ya kalau saya ambil tetangganya 3, maka kita akan menemukan 2 kuning dan 1 hijau. Maka kita bisa memutuskan yang warna merah ini masuk ke dalam kategori kuning, karena dia lebih banyak bertetanggaan dengan yang warnanya kuning. Tapi kalau misalkan kita ambil tetangganya 5, ya lingkaran yang ini yang terluar tetangganya 5, maka kita mendapatkan 2 warna kuning dan 3 warna hijau. Sehingga kalau kita mengambil K-nya sama dengan 5, si data baru ini kita kategorikan ke dalam warna hijau, kategori hijau. Nah, jadi suatu data akan masuk ke dalam klasifikasi kategori yang mana, kelompok yang mana, itu tergantung dari berapa tetangga yang akan kita libatkan, ya. Berapa tetangga atau berapa data yang akan kita libatkan dalam perhitungan, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih KNN akan mengkelompokkan, mengklasifikasikan data berdasarkan dari tetangganya. Kalau tetangganya banyak yang A, maka data baru akan dikelompokkan menjadi A. Kalau tetangganya banyak yang B, maka data baru akan dikelompokkan ke dalam data B, kelompok B, seperti itu. Nah, ada beberapa catatan, ya, kalau kita ingin menggunakan KNN. Yang pertama, bahwa kedekatan itu dapat dianggap sebagai inverse jarak, ya, kebalikan jarak. Jadi artinya semakin dekat, maka sebetulnya jaraknya semakin kecil, ya kan? Jadi kalau jaraknya
Kalau kita berdekatan berarti kan jaraknya kecil. Gitu. Tapi kalau kita berjauhan berarti jaraknya besar. Ya. Jadi kedekatan kedekatan itu bisa dianggap sebagai inversi jarak. Nah, semakin kecil jarak antara dua instan, ya, dua data, maka semakin besar kedekatan antara dua instan tersebut. Ya. Jadi semakin kecil jaraknya berarti kan semakin berdekatan, begitu kan ya? Nah, untuk menggunakan KNN perlu ditentukan banyaknya kak tetangga yang terdekat yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data baru. Seperti itu. Jadi kita tentukan ingin berapa banyak tetangga yang kita libatkan jika ingin mengklasifikasikan data baru. Begitu. Nah, karena kita membutuhkan keputusan yang baik, ya, tidak ambigu, maka sebaiknya kita menggunakan K-nya ya, sebaiknya menggunakan angka ganjil. Ya, misalkan K-nya 1, 3, 5. Kenapa? Karena kalau misalkan K-nya genap, maka itu bisa jadi kalau K-nya genap, nanti khawatirnya ada kelompok yang seimbang gitu ya. Misalnya K-nya 8 gitu ya. Ada 4 orang masuk ke dalam kategori A, ada 4 orang lagi masuk ke dalam kategori B. Maka kita agak sulit memutuskan ya. Nah, kalau ada data baru, K-nya 8, 4 kategori A, 4 kategori B, kita bingung. Si data baru ini masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi sangat disarankan jika kita menggunakan K-nya itu ganjil, ya, jumlah tetangganya itu yang dilibatkan ganjil. Supaya kalau misalkan datanya misalkan tetangganya misalkan 5 gitu ya yang dilibatkan, ada 3 kategori A, maka sisanya 2 kategori B gitu ya. Jadi kelihatan mana yang paling besar gitu ya. Kelompok yang paling besar. Nah, secara tahapan dalam algoritma ini, jadi yang pertama itu adalah pasti kita menentukan parameter K, ya, atau jumlah tetangga. Jadi berapa tetangga atau berapa jumlah data yang ingin kita lihat gitu ya, siapa yang paling dekat dengan data baru. Lalu kita melakukan perhitungan jarak, ya, perhitungan jarak Euclidean. Tadi perhitungan jarak Euclidean itu menggunakan data yang ini, ya, data yang ini. Lalu setelah kita menentukan jarak, ya, setelah kita menentukan jarak, maka yang selanjutnya adalah kita urutkan, ya, urutkan mana nilai dari yang tinggi ke rendah, gitu ya, nilai yang tinggi ke rendah. Itu memperlihatkan jarak, ya. Lalu kita mengumpulkan atau mengklasifikasikan datanya ya, berdasarkan nilai tetangga tadi. Kalau tetangga yang kita gunakan K-nya 3, 5, 7 gitu ya, itu kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita masuk coba ke contoh kasus ya. Kita ambil yang sederhana dulu, yang tanpa perhitungan, nanti kita akan bertahap masuk ke dalam contoh yang ada perhitungannya. Oke, contoh. Oke. Nah, pada contoh ini kita ingin mengklasifikasikan suhu udara, misalkan ya. Suhu udara. Ini diambil dari sebuah buku namanya Data Science Algorithm in a Week. Ya. Nah, pada contoh ini dilakukan klasifikasi suhu udara berdasarkan persepsi seseorang yang bernama Mary. Nah,
klasifikasi suhu udara ini terdiri dari dua persepsi, ya, panas dan dingin. Ya, jadi saya ingin mengklasifikasikan suhu udara. Oh, ini suhunya panas, oh ini suhunya dingin, gitu ya. Nah, persepsi ini diukur berdasarkan dua variabel. Jadi ada temperatur sama kecepatan angin. Nah, kurang lebih misalkan datanya seperti ini. Kalau temperaturnya 10, kecepatan anginnya 0, maka di Mary ya, si Mary ini mengklasifikasikan ini adalah suhunya dingin. Atau yang kedua, kalau temperatur udaranya 25 derajat, kecepatannya tetap 0, dia kategorikan sebagai panas gitu ya. Sebagai panas. Nah, ini adalah contoh data ya. Saya ini contoh data ini. Ini ada contoh, ada data temperatur, kalau temperaturnya 0, kalau kecepatannya 0, lalu diklasifikasikan apa. Gitu ya. Ini yang saya berikan, yang saya tandai, ya, saya highlight ini, panas, dingin, ya. Ini boleh dibilang ini adalah targetnya, ya, atau labelnya. Target atau label yang kita gunakan nanti untuk memprediksi. Gitu. Nah, kalau diplot dalam sebuah grafik, misalkan seperti ini, ya, ini ada angka-angka ini kita ibaratkan sebagai titik, gitu ya. Kita ibaratkan sebagai titik. Maka data yang tadi, yang ini, kalau diplot dalam bentuk grafik, kurang lebih grafiknya seperti yang ada di layar. Nah, yang biru itu adalah dingin, gitu ya. Yang merah itu adalah panas, gitu ya. Nah, ketika saya punya data baru, ya, kalau ketika saya punya data baru, misalkan, oh ya, ini sumbu vertikalnya kecepatan angin, horizontalnya ini adalah suhu, gitu ya, suhu. Nah, jika saya punya data baru, ya, data baru, tadi kan datanya seperti ini, ya. Kalau suhunya, kalau temperaturnya 18, kecepatan anginnya 7, ini dikategorikan dingin. Kalau temperatur udaranya 22, kecepatan anginnya 5, maka dia dikategorikan panas. Nah, sekarang jika saya punya data baru, ya, temperaturnya 16 derajat, kecepatan anginnya 3, kira-kira dia termasuk kategori yang mana? Gitu ya. Panas atau dingin? Gitu ya. Nah, dari gambar yang ini, kalau saya plot dengan data yang baru tadi, kurang lebih nanti datanya, gambarnya kurang lebih seperti ini, ya, data baru ya. Kira-kira ini data baru ini masuknya ke dalam kategori apa? Panas, ya, atau dingin? Panas atau dingin? Nah, dari sini kita lihat dia data ini lebih dekat ke tetangganya itu berapa? Yang mana? Gitu ya. Yang panas atau yang dingin, kedekatan dengan tetangganya. Kalau misalkan kita lihat, ya, kita lihat kedekatannya, lingkaran yang paling dekat dengan data baru ini, dia belum menemukan tetangga, gitu ya. Karena tetangga terdekat ini yang warna biru dan ada juga yang warna merah, gitu ya. Tetangga terdekat. Di lingkaran pertama tidak ada data yang dekat dengan data baru ini. Ya. Lalu lingkaran kedua belum ada tetangga yang dekat, baru ke lingkaran ketiga. Ya. Pada waktu lingkaran ketiga berarti kita baru bertemu dengan satu tetangga ya, warnanya biru. Biru itu adalah dingin, begitu. Dingin. Nah, artinya kalau kita mengambil tetangganya satu, ya, maka data baru ini digolongkan ke dalam dingin, ke dalam dingin. Nah, kalau kita tambah tetangga, ya, misalkan kita perluas ya menjadi lebih luas seperti yang ada di gambar.
Nah, di sini kita mulai menemukan tetangga baru nih. Nah, tetangga yang warna merah, ya, yang panas ini mulai masuk nih. Jadi kita punya dua tetangga, satu panas, satu dingin. Nah, tentunya agak sulit kalau misalkan imbang ya, seperti itu. Imbang. Maka kita perlu misalkan tambah satu tetangga lagi sehingga K-nya 3. Nah, ketika K-nya 3, ya, ketika K-nya 3 di sini tetangga yang ketiga warnanya biru, artinya dia adalah dingin. Kalau misalkan kita menggunakan tetangganya 3, maka si data baru ini masuk ke dalam kategori dingin. Gitu. Nah, kalau disimpulkan ya, dari gambar yang tadi ya diketahui bahwa jika tetangga yang terdekatnya itu adalah titik dingin, ya, titik dingin. Nah, dengan temperatur 15 derajat dan kecepatan angin 5 km per jam. Nah, jadi kalau K-nya 1, maka dia diklasifikasikan dengan dingin. Gitu ya. Jika K-nya 3, kira-kira kesimpulannya apa tadi? Ketika K-nya sama dengan 3. Kalau kita lihat di sini, kalau K-nya 3, tetap dingin ya. Karena kita menemukan 2 data warnanya biru dan 1 data warnanya merah. Jadi dia tergolong ke dalam kategori dingin. Ya, kategori dingin. Nah, itu gambaran secara sederhana ya berkaitan dengan cara kerja dari algoritma KNN gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan contoh untuk contoh kasus yang agak naik sedikit ya. Kalau tadi gambar yang ini kedekatan antara data baru dengan titik yang sudah ada itu bisa kita estimasi dengan gambar ya, dengan kotak-kotak seperti di layar. Tapi untuk contoh yang kedua ini saya akan mulai masuk ke dalam menggunakan perhitungan ya. Nah, misalkan terdapat beberapa data ya yang berasal dari survei ya, dari kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu apakah baik atau jelek. Nah, objeknya itu menggunakan 2 atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatannya ya, kekuatannya. Nah, misalkan datanya kurang lebih seperti ini datanya ya. Ini ceritanya contohnya adalah tentang mengecek ya kualitas tisu ya berdasarkan daya tahan asam dan kekuatan tisunya. Lalu nanti diklasifikasikan. Oke. Nah, ini kolom target nih. Jadi ada decision-nya, ada keputusannya. Kalau daya tahannya diberi nilai 8, lalu kekuatannya diberi nilai 4, maka dia tergolong dalam klasifikasi bernilai baik gitu ya. Tapi kalau daya tahan asamnya 4, ya, lalu kekuatannya diberi nilai 5, maka dia tergolong jelek ya klasifikasinya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ya. Sampai data terakhir. Nah, yang selanjutnya jika saya punya data baru ya. Ini kan sampel datanya seperti ini ya. Kalau daya tahan asam nilainya seperti ini, lalu kekuatannya mempunyai nilai ini, maka dia digolongkan klasifikasinya baik atau jelek. Gitu ya. Nah, jika saya punya data baru, ya, daya tahan asamnya 7, lalu kekuatannya diberi nilai 4, kira-kira dia mempunyai kualitas seperti apa? Baik atau jelek gitu ya. Nah, dari sini kita dapat memprediksi ya dia masuk ke dalam klasifikasi yang mana gitu ya. Nah, dengan menggunakan KNN ya. Jadi kita dapat mengklasifikasikannya menggunakan KNN. Apakah kertas tisu dengan kelembaban
daya tahan asamnya 7 dan kekuatannya 4 ini masuk ke dalam kategori baik atau jelek. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan perhitungan tadi, gitu ya. Melakukan perhitungan tadi. Nah, kita menggunakan perhitungan yang Euklidian, ya, Euklidian. Nah, jadi ini datanya, data awal, ya, data awal. Lalu kita punya data baru, ya, daya tahan asamnya 7, lalu kekuatannya 4, ya. Dengan menggunakan perhitungan Euklidian tadi, maka kita bisa melakukan perhitungan nih. Tujuannya adalah untuk melihat mana jaraknya, gitu ya. Jarak antara data ini dengan data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Ya. Misalkan yang pertama nih, di sini 7,4, di sini 8,4. Maka kita bisa hitung 8 dikurangi 7, ditambah 4 kurangi 4. Ya, masing-masing dikuadratkan. Maka kita akan menemukan hasilnya 1. Jadi, jarak antara 7,4 dengan 8,4 itu adalah 1. Dengan cara yang sama, kita bisa melakukan perhitungan untuk data-data yang lain. Ya, jarak antara data baru dengan data kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, di sini kita bisa menemukan di sini jaraknya 1, ya, jaraknya 1. Lalu kalau dilihat dari urutan, ya, saya coba urutkan. Ini jarak yang pertama. Ini saya coba urutkan. Nah, ini kan angkanya 1, berarti dia paling dekat, ya, paling dekat. 1. Yang dekat kedua adalah yang ini, 2. Yang dekat selanjutnya adalah yang ini, berarti ini urutan ketiga, ya. Lalu ini urutan keempat, kelima, dan keenam, ya. Nah, untuk data yang pertama, ini kan kategorinya adalah baik, ya, kategorinya baik. Untuk data kedua, ini kan kategorinya adalah jelek. Jadi yang ini hasil dari itunya, ya, hasil dari data yang sebelumnya, gitu ya. Yang ini tuh hasil data sebelumnya. Nah, dengan mengurutkan jarak terkecil, misalkan kita ambil K-nya 3, ya, K3, berarti tetangga 3 tetangga terdekat. 1, 2, 3. Berarti baik, jelek. Berarti yang baik ada 2, yang jelek ada 1. Ya. Sehingga karena yang baik lebih banyak, ya, 1, 2, ya, lebih banyak dibandingkan yang jelek, maka data baru itu tergolong ke dalam kategori baik. Kategori baik. Kenapa? Karena dia tetangganya lebih banyak yang baik. Seperti itu. Jadi datanya kita kelompokkan, ya, kita hitung jaraknya, lalu cek mana jarak yang paling terdekat, ya, jarak yang terdekat. Dari sana, kalau kita ingin mengambil tetangganya 3, K-nya 3, kita cek berapa yang baik dan berapa yang buruk. Tentu hasilnya akan berbeda kalau misalkan kita tambah K-nya jadi 5, jadi 7, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini contoh dari perhitungan dalam algoritma KNN. Oke, saya stop share dulu.